Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami eh, tentang program pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus dan fogging sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Kota Cimahi. Bisa di next. Berikut anggota kelompok kami. Bisa di next. Bisa di next. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, penyakit menular merupakan salah satu ancaman serius bagi kesehatan di Indonesia. Salah satu penyakit menular yang menjadi salah satu masalah serius atau concern di Indonesia sendiri yaitu DBD. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Upaya pengendalian vektor menjadi kunci dalam mengurangi prevalensi penyakit DBD. Salah satu program pengendalian vektor yang digunakan secara luas di Indonesia adalah program pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus yang mengedepankan prinsip menguras, menutup, dan mengubur, serta penggunaan fogging sebagai upaya pengendalian vektor secara langsung. Bisa di next. Untuk rumusan masalah, bagaimana program pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus di Kota Cimahi, bagaimana program fogging di Kota Cimahi, bagaimana efektivitas program pemberantasan sarang nyamuk dan fogging sebagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD di Kota Cimahi. Untuk tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui program pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus di Kota Cimahi, untuk mengetahui program fogging di Kota Cimahi, dan untuk mengetahui efektivitas program pemberantasan sarang nyamuk dan fogging sebagai upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah di Kota Cimahi. Bisa di next. Selanjutnya adalah manfaat penulisan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengendalian vektor secara fisik dan kimia dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah. Untuk deskripsi kasus, Kota Cimahi termasuk salah satu wilayah endemis DBD di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 diketahui kasus DBD terjadi sebanyak 1.020 kasus dan 4 orang meninggal akibat DBD. Penyakit DBD diperkirakan masih cenderung terus meningkat dan meluas dalam pola penyebarannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya peningkatan populasi vektor penular DBD disertai meningkatnya tempat perindukan vektor yang tersebar luas baik di tempat pemukiman maupun di tempat umum. Upaya pengendalian vektor yang dilakukan di Kota Cimahi yaitu pemberantasan sarang nyamuk melalui program 3M Plus, fogging, dan gerakan satu rumah satu Jumantik yang akan kami bahas yaitu 3M Plus dan fogging. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah tinjauan pustaka yang menjadi penunjang tertulisnya makalah ini. Yang pertama adalah penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi infeksius agent dari seseorang ke orang lain. Lalu yang kedua ada DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya meliputi demam mendadak, sakit kepala, sakit perut, dan muntah terus-menerus. Lalu yang ketiga ada intervensi vektor dengan metode fisik. Metode pengembalian Metode pengendalian vektor yang berbasis perubahan lingkungan fisik atau non-insektisida ditemukan cukup efektif, yaitu memungkinkan pengendalian agar vektor tidak dapat berkembang biak seperti pemberantasan sarang nyamuk. Boleh next? Lalu yang keempat ada intervensi vektor dengan metode kimia. Dalam kasus ini, pengendalian kimiawi menggunakan insektisida untuk mengontrol populasi vektor sehingga penularan penyakit dapat diminimalkan. Ketika menggunakan bahan kimia untuk mengendalikan vektor, harus dipertimbangkan apakah pestisida berbahaya atau aman bagi masyarakat. Caranya yaitu dengan fogging. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian DBD. Kementerian Kesehatan RI telah melakukan upaya pengendalian dan pencegahan yang masif dan simultan dengan melibatkan seluruh pihak baik tingkat pusat maupun daerah. Melalui gerakan satu rumah satu jentik dengan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus di tempat umum dan tempat-tempat institusi untuk mencapai angka bebas jentik di atas 95%. Boleh next?
Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan yang pertama untuk definisi penyakit DBD sendiri. Menurut Kemenkes RI tahun 2018, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4, dan juga disebabkan oleh gigitan nyamuk vektor dengue. Vektor membawa virus dengue memasuki aliran darah. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, khususnya Aedes aegypti, dan juga Aedes albopictus. Pertanda klinis DBD merupakan demam tinggi yang berjalan sepanjang 27 hari. Tanda awal fisik yang sering muncul adalah adanya isyarat khas berbentuk bercak-bercak merah pada badan. Kemudian, untuk etiologi dari penyakit DBD sendiri. Virus dengue adalah virus penyebab dari DBD. Virus ini berasal dari genus Flavivirus dan juga keluarga Flaviviridae dengan serotype sebagai berikut, yaitu dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan juga dengue 4. Serotype dengue 3 merupakan serotype utama yang diperkirakan menunjukkan presentase gejala klinis berat dan juga serius. Virus ini dapat bertahan hidup di alam melalui dua metode, yaitu yang pertama, penjangkitan lurus di dalam badan nyamuk, di mana virus ini ditularkan dari betina ke telurnya, yang setelah itu bertumbuh menjadi nyamuk. Kemudian virus ini bisa pula ditularkan dari nyamuk jantan kepada nyamuk betina. Kemudian yang kedua, penjangkitan virus dari nyamuk ke badan manusia serta kebalikannya. Nyamuk mendapatkan virus ini ketika mereka memiliki virus dengue dalam darah mereka. Virus yang sampai di perut nyamuk bereplikasi atau menggandakan diri, kemudian bermigrasi dan kemudian masuk ke kelenjar ludah. Virus yang ada di tempat ini sewaktu-waktu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Kemudian untuk epidemiologi sendiri, epidemiologi dari penyakit DBD di Indonesia, berdasarkan sebuah penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perubahan epidemiologi demam berdarah dengue ini di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 26,10%, tahun 2018 menjadi 24,75%, tahun 2019 naik menjadi 51,53%, dan tahun 2020 menjadi 40%, dan 2021 sebesar 27%. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan bahwa jumlah keseluruhan provinsi di Indonesia tahun 2017 hingga 2021 yaitu 34 provinsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan dan peningkatan penyakit DBD meningkat drastis dari 2018 dengan incidence rate sebesar 51,53%. Nah, kemudian untuk epidemiologi dari DBD di Kota Cimahi sendiri dapat dilihat dari grafik yang ada di bagian kiri. Kota Cimahi merupakan daerah endemis penyakit DBD. Waktu dan musim memiliki kaitan dengan prevalensi kasus DBD di Kota Cimahi. Pada musim penghujan, pada bulan Oktober hingga Maret, cenderung terjadi kenaikan kasus dan jumlah kasusnya itu tinggi. Sedangkan pada musim kemarau, pada bulan April hingga September, terdapat kasus DBD, namun cenderung terjadi penurunan kasus dan jumlah kasusnya itu rendah. Kemudian, berdasarkan grafik di samping, dapat diketahui bahwa pola kasus DBD di Kota Cimahi ini diketahui pada tahun 2009 merupakan kasus dengan incidence rate yang tertinggi. Kemudian, pada 2 tahun setelahnya, 2010 dan 2011, ini mengalami penurunan kasus dan kembali meningkat di tahun 2012. Dan begitu juga seterusnya, tahun 2013, 2014 mengalami penurunan lagi, dan kembali meningkat pada tahun 2015. Dan serta kasus yang tertinggi terjadi pada tahun 2016. Kasus DBD tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan kembali dan kembali meningkat di tahun 2019. Baik, selanjutnya untuk grafik kasus dan incidence rate atau IR DBD di Kota Cimahi berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa kasus demam berdarah dengue tertinggi terjadi di puskesmas di Cipageran, yaitu sebanyak 143 kasus. Sedangkan incidence rate
Demam berdarah denggi tertinggi yaitu ada di Puskesmas Cimahi Tengah sebesar 380,7%. Kemudian untuk kasus DBD menurut golongan umur dan jenis kelamin di Kota Cimahi tahun 2019, berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa dari 1.020 kasus DBD, sebanyak 420 kasus atau sebesar 40,39% menyerang golongan usia 5 hingga 14 tahun, dan 357 kasus atau sebesar 35% menyerang usia 15 hingga 44 tahun. Penderita berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebanyak 518 kasus. Selanjutnya ada patogenesis dari penyakit demam berdarah denggi. Yang pertama itu orang dengan virus denggi di dalam darahnya, ketika digigit nyamuk, virus dalam darah tersebut akan terhisap nyamuk. Kemudian virus memperbanyak diri dan tersebar di jaringan tubuh nyamuk, termasuk juga kelenjar liur. Setelah 1 minggu, nyamuk yang menghisap virus yang mengandung virus denggi siap menularkan ke orang lain. Untuk virus denggi berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam, lalu virus denggi akan berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Aedes aegypti yang telah menghisap virus denggi menjadi penular sepanjang hidup. Lalu ada diagnosis penyakit DBD sendiri, bisa dilihat dari beberapa gejala klinisnya. Yang pertama itu ada demam tinggi, manifestasi perdarahan, lalu hematomegali atau perbesaran ukuran hati dari ukuran normalnya, lalu ada gangguan sirkulasi, hingga terjadinya sindrom renjatan Dengue, lalu ruam merah pada kulit, pusing, serta dapat dilakukan pula pengukuran trombosit, yaitu trombosit di angka kurang dari 100.000, lalu hematokrit kurang dari 20%. Bisa di Baik, untuk yang selanjutnya adalah program pemberantasan sarang nyamuk 3M+ di Kota Cimahi. Program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ merupakan salah satu program Dinas Kesehatan Kota Cimahi untuk melakukan pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus yang merupakan vektor penyakit dari demam berdarah denggi ini. Program ini merupakan rangkaian dari Bulan Bakti Gerakan atau BBG PSN 3M+. Bulan Bakti Gerakan 3M+ dilaksanakan secara serentak dan melibatkan kepala daerah, seluruh satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD setempat, dan seluruh lapisan masyarakat. Program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ di Kota Cimahi dilakukan sesuai standar program oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ terdiri dari gerakan 3M, yaitu menguras, menutup rapat tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Adapun plusnya merupakan upaya pencegahan tambahan seperti memasang kawat pada jendela dan juga ventilasi, memeriksa tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, dan juga memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program fogging di Kota Cimahi. Program fogging atau pengasapan merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang dilakukan untuk menekan angka kasus penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Fogging sendiri berfungsi untuk memberantas penyebaran nyamuk penyebar penyakit demam berdarah denggi. Fogging adalah menyemprotkan pestisida atau insektisida kimia dalam bentuk aerosol. Fogging dapat dilakukan di setiap kelurahan apabila telah ditemukan adanya kasus DBD, yakni dengan pelaporan masyarakat terkait adanya kasus DBD ke puskesmas-puskesmas setempat yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi. Fogging ini tidak hanya dilakukan di rumah-rumah warga saja, tetapi juga ke selokan-selokan dan tempat rawan di mana jentik-jentik nyamuk berkembang biak, di antaranya yaitu di air-air yang tergenang. Pelaksanaan fogging sebanyak 2 siklus dengan interval 1 minggu jika ditemukan satu kasus di daerah
yang terdapat kasus DBD. Bisa di next. Selanjutnya ada efektivitas dari program pemberantasan sarang nyamuk dan fogging sebagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD di Kota Cimahi. Implementasi program pencegahan dan pengendalian DBD di Kota Cimahi diantaranya yaitu hasil pelaporan bulanan, hasil penyelidikan epidemiologi, pelaksanaan lomba PSN, gerakan serentak atau gertak, rumah kami bebas jentik, dan pelaksanaan fogging. Untuk indikatornya sendiri terdiri dari case fatality rate, incident rate, dan juga angka bebas jentik atau ABJ. Indikator tersebut digunakan sebagai evaluasi perkembangan program. Evaluasi program DBD berdasarkan indikator keberhasilan yaitu diantaranya adanya penurunan jumlah kasus dan insiden rate DBD, serta tidak ada kasus kematian akibat DBD pada masing-masing wilayah puskesmas di Kota Cimahi. Adanya penurunan angka rumah positif bebas jentik, dan adanya peningkatan nilai ABJ. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa program fogging dan lomba pemberantasan sarang nyamuk efektif terhadap peningkatan presentasi angka bebas jentik atau penurunan keberadaan vektor. Meskipun demikian, pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat agar selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai bentuk pencegahan penyebaran penyakit. Baik, selanjutnya adalah penutup. Next. Kesimpulannya, menurut Kemenkes RI tahun 2018, demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi 1, denggi 2, denggi 3, atau denggi 4, dan juga gigitan nyamuk vektor denggi. Sedangkan menurut Hakim dan Prasetyowati tahun 2020, Kota Cimahi merupakan daerah endemis penyakit demam berdarah denggi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengadakan program pemberantasan sarang nyamuk atau disingkat dengan PSN 3M+ untuk melakukan pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang merupakan vektor penyakit DBD. Selain itu, juga terdapat program fogging yang dilakukan untuk menekan angka kasus penyakit DBD di samping upaya preventif 3M+. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat penurunan jumlah kasus dan insiden rate DBD, serta tidak ada kasus kematian akibat DBD pada masing-masing wilayah puskesmas di Kota Cimahi. Terdapat penurunan angka rumah positif bebas jentik dan terdapat peningkatan nilai ABJ. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa program fogging dan PSN efektif terhadap peningkatan presentase ABJ atau penurunan keberadaan vektor. Lalu sarannya, diperlukan adanya konsistensi dan kerjasama masyarakat maupun pemerintah Kota Cimahi untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan untuk menurunkan angka kasus DBD di Kota Cimahi. Selain itu, juga penting untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi untuk memantau efektivitas program secara berkala. Next. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kurang dan lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.